Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab vektor. Berikut ini ada soal berhubungan dengan resultan vektor. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada dua buah vektor, masing-masing adalah 11 Newton dan 20 Newton. Ini ada gambarnya ya Sobat 100. Jadi yang F1 arahnya ke kanan, yang F2 arahnya ke kiri atas dengan sudut 37 derajat. Nah pertanyaannya adalah, tentukan resultan dari kedua vektor tersebut, nilainya berapa Newton. Oke, sebelum mengerjakannya kita lengkapi dulu ya gambarnya ya. Jadi F1 nilainya adalah 11 Newton, F2 nilainya 20 Newton. Karena F2 ini miring, maka kita perlu proyeksikan ke arah sumbu X. Yang ke arah sumbu X ini arahnya ke kiri, nilainya F2X. Yang ke atas nilainya adalah F2Y, arahnya ke atas ya. Nah, yang ditanya di sini besar resultannya berapa? Oke, Sobat 100, karena kita sudah proyeksikan gaya F2 ini ke sumbu X dan ke sumbu Y, maka langkah pertama sebelum kita hitung resultan, kita tentukan dulu nilai resultan pada arah horizontal atau pada arah sumbu X. Yang mana pada arah horizontal ada F1 arahnya ke kanan dan F2X arahnya ke kiri, sehingga Rx itu sama dengan F1 dikurangi F2X. F1 nilainya 11 Newton, F2X berarti adalah F2 cos 37 ya. Jadi kita tuliskan di sini Rx itu sama dengan 11 dikurangi F2-nya 20 Newton kalikan cos 37 derajat. Cos 37 derajat itu adalah 0,8. 0,8 kalikan 20 ketemu 16 ya. Jadi Rx itu sama dengan 11 dikurangi 16. 11 dikurangi 16 hasilnya adalah negatif 5. Ini satuannya Newton ya. Oke, ini untuk resultan arah horizontal. Sampai di sini bisa dipahami ya Sobat 100. Berikutnya, kalau arah horizontal sudah kita hitung, sekarang kita hitung resultan arah vertikalnya. Yang mana ke arah vertikal ini hanya ada F2Y saja ya. Berarti RY itu sama dengan F2Y. Nilai F2Y itu sama dengan F2 sin 37 derajat. Jadi kita tuliskan di sini RY itu sama dengan 20 sin 37 derajat. Sin dari 37 derajat adalah 0,6, maka RY itu sama dengan 20 kalikan 0,6. 20 dikali 0,6 hasilnya adalah sama dengan 12 Newton. Ini adalah resultan pada arah vertikal. Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai Rx dan Ry-nya, maka baru bisa kita hitung di sini besar resultan dari kedua vektor, yang mana kita gunakan rumusan pada Pythagoras, di mana besar R itu sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry dikuadratkan. Rx-nya negatif 5, Ry-nya 12, berarti besar resultan itu sama dengan akar dari negatif 5 dikuadratkan ditambah 12 dikuadratkan. Nah, negatif 5 kalau dikuadratkan 25, 12 kalau dikuadratkan ketemu 144. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, R sama dengan akar dari 25 ditambah 144. Nah, 25 ditambah 144 hasilnya adalah 169, sehingga R nilainya adalah sama dengan akar dari 169. Nah, ini tinggal di akar saja ya Sobat 100. Akar dari 169 adalah 13 ya. Jadi besar resultannya adalah 13 Newton. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di soal ada gambar dua vektor, diketahui sudut, diketahui besar masing-masing vektor. Untuk menghitung berapa resultan kedua vektor, kalau di sini ada vektor yang miring, Sobat 100 perlu cari nilai komponen vektor yang miring ini ke arah sumbu X berapa, ke arah sumbu Y berapa. Setelah itu langkah berikutnya Sobat 100 cari resultan pada arah horizontal Rx itu nilainya berapa, dan resultan pada arah vertikal Ry itu nilainya berapa. Nah, kalau Rx dan Ry sudah didapatkan nilainya, maka untuk mencari besar resultan dari kedua vektor, kita gunakan rumus ini. R sama dengan akar dari Rx dikuadratkan ditambah Ry dikuadratkan. Nah, Sobat 100 masukkan saja angkanya, lakukan perhitungan, nanti ketemu nih besar dari resultan kedua vektor itu berapa. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini,
Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.